Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Di dalam sebuah kehidupan, terkadang di dalam hati kita merasa ibadah kita sudah sempurna dan merasa ibadah kita sudah bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perasaan itu ada karena kita sudah berusaha yang terbaik untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin perasaan itu ada sebagai husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita sejak dari kecil hingga saat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, untuk menjadi seorang hamba yang terbaik dari yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika kita merenungi sebuah hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasha'ihul Ibad halaman 93 yang berbunyi, la yakunul 'abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan. Tidaklah menjadi seorang hamba di dalam langit ataupun di bumi menjadi seorang mukmin yang sempurna sampai dengan ia menjadi seorang yang banyak berbagi. Wala yakunu wasulan hatta yakuna musliman, dan tidaklah menjadi seorang yang banyak berbagi sampai dengan ia menjadi seorang muslim. Wala yakuna musliman hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisanihi, dan tidaklah menjadi seorang yang muslim sempurna sampai dengan ia terjaga dari tangannya ataupun dari lisannya untuk menyakiti orang lain. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman, dan tidaklah menjadi seorang yang muslim sempurna sampai dengan ia menjadi orang yang berilmu. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan, dan tidaklah menjadi seorang yang berilmu sampai dengan ia dapat mengamalkan ilmunya. Wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan, dan tidaklah menjadi orang yang mengamalkan ilmu sampai dengan ia menjadi seorang yang zuhud. Apa itu zuhud? Az-zuhdu tarku rahatid dunya talban li rahatil akhirah. Zuhud adalah orang yang tidak mencari kesenangan dunia akan tapi mencari kesenangan akhirat. Wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an, dan tidaklah menjadi seorang yang zuhud sampai dengan ia menjadi seorang yang wara'i. Apa itu wara'i? Al-wara'u mulazamatul a'malil jamilati. Wara'i adalah senantiasa berbuat kebaikan. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an, dan tidaklah menjadi seorang yang wara'i sampai dengan ia menjadi seorang yang rendah diri. Wala yakunu mutawadhi'an hatta yakuna 'arifan bi nafsihi, dan tidaklah menjadi seorang yang rendah diri sampai dengan ia menjadi seorang yang 'arif dengan dirinya. Wala yakunu 'arifan bi nafsihi hatta yakuna 'aqilan fil kalami, dan tidaklah menjadi seorang yang 'arif dengan dirinya sampai dengan ia menjadi orang yang berakal, orang yang berpikir fil kalami di dalam ucapannya. Jika kita menghayati hadis ini, nampaknya kita sulit untuk menjadi seorang hamba yang sempurna atau menjadi seorang hamba yang mukmin yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi dunia saat ini yang penuh dengan media hiburan, di media sosial yang menghantarkan kita lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita melupakan Sang Maha Pencipta. Dan bahkan seringkali kita terobsesi dengan media hiburan di mana-mana. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang harus dihindari untuk menjadi seorang mukmin yang sejati atau mukmin yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasha'ihul Ibad halaman 92 yang berbunyi, asyaratun min hadhil ummati hum kuffarun billahil azimi wa yadunnuna annahumul mu'minuna. Yang artinya ada 10 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, wa yadunnuna annahumul mu'minuna, sedangkan mereka
menduga atau merasa bahwa mereka adalah orang-orang mukmin. Dari 10 yang harus dihindari, yang pertama adalah al-qatilu li muslimin aw dimmiyin bi ghairi haqqin. Orang yang membunuh orang muslim atau orang kafir dhimmi dengan tanpa hak atau tanpa kebenaran. Di media sosial, pemberitaan tentang pembunuhan seorang muslim karena perselingkuhan, karena dendam, dan karena iri hati menjadi hal yang biasa. Padahal ia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Membunuh seorang kafir dhimmi tanpa hak saja kita menjadi ingkar, apalagi membunuh orang Islam tanpa hak. Arti daripada kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang taat kepada peraturan negara dan termasuk membayar pajak dengan baik dan tidak memerangi orang Islam. Kemudian hal yang harus dihindari yang kedua adalah wasahiru, yaitu tukang sihir, tukang teluh, dan tukang santet. Mengapa tukang sihir, tukang teluh, dan tukang santet menjadi kafir, menjadi ingkar kepada Allah? Karena mereka telah bersekutu dengan setan dan dapat mencelakai orang yang belum tentu bersalah. Tapi di media sosial saat ini, menjadi tukang sihir, menjadi tukang teluh, menjadi tukang santet, bangga dengan kemampuannya. Padahal dia tidak sadar kalau dirinya telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah bersekutu dengan setan. Bahkan demi konten, demi uji kebolehan, mereka memamerkan keahliannya untuk mensantet orang lain. Maka awas hati-hati. Jangan coba-coba kita melangkahkan kaki kita ke tukang sihir untuk alasan berobat kepadanya. Karena sejatinya tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit manusia terkecuali kesembuhan yang Allah ridhoi. Kemudian hal yang ketiga yang harus dihindari adalah wadayusul ladzi la yagharu ala ahlihi, yaitu seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu atau sejenis rasa peduli kepada keluarganya, baik kepada istrinya atau anak-anaknya. Artinya, seorang suami harus peduli dan harus membimbing istrinya bila istrinya malas beribadah. Seorang suami harus peduli kepada anak-anaknya, jangan sampai anak-anaknya berbuat maksiat, kemudian sang suami diam saja dan hanya melihat saja tanpa menegur dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Kemudian hal yang keempat yang harus dihindari adalah wa mani'uz zakati, artinya orang yang enggan berzakat. Apabila kita dikaruniai harta benda yang banyak, kemudian kita tidak pernah memperhitungkan nilai zakat yang harus dikeluarkan dari harta benda yang kita miliki, maka jangan sekali-kali dalam hati ini mengungkapkan dan meyakini zakat itu tidak perlu, bahkan mengiktikadkan dalam hati zakat itu tidak wajib. Maka yang demikian itu akan menyebabkan kita menjadi manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kelima yang harus dihindari adalah wasaribul khamri, yaitu orang yang suka minuman keras. Dewasa ini banyak anak-anak muda yang nongkrong di tempat tongkrongan tertentu, kemudian mereka berpesta miras dan berzina di tempat tersebut. Hal tersebut menjadi biasa dan dilakukan setiap saat. Bahkan dalam hati mereka menganggap minuman keras itu sesuatu yang biasa dan tidak patut dipermasalahkan. Maka tanpa disadari dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena meyakini minuman keras itu tidak haram, sama dengan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yang harus dihindari adalah wa man wajaba alaihil hajju falam yahijja. Artinya orang yang sudah mampu untuk berhaji tapi enggan berangkat haji. Apabila ada orang yang sudah mampu untuk biaya ongkos dan persiapan dalam perjalanannya untuk berhaji, bahkan lebih dari cukup, akan tetapi dia enggan berhaji, bahkan dalam hatinya berkata, haji itu tidak perlu dan tidak wajib, maka dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena mengingkari wajibnya haji sama dengan ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketujuh yang harus dihindari adalah wasa'i fil fitani, yaitu orang yang suka menyebarkan fitnah. Penyebar berita hoax adalah termasuk orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa?
karena menyebarkan fitnah sama dengan merusak hubungan antara manusia dan bahkan bisa berbuah saling membenci, saling bersaing, saling menghujat dan bahkan berbuah saling membunuh. Kemudian hal yang kedelapan yang harus dihindari adalah waba'i'us silahi min ahlil harabi, yaitu orang yang menjual senjata kepada musuh perangnya. Demi barang dagangannya habis terjual, segala cara ia lakukan. Sudah tahu kalau di masa perang itu senjata merupakan alat pokok dalam peperangan, maka senjata harus dipersiapkan untuk negaranya saja, hanya untuk pasukannya saja, bukan mengambil keuntungan dengan menjual senjata kepada musuhnya. Jika ini terjadi, maka dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjual senjata perang kepada lawannya sama dengan ia telah berkhianat dengan negaranya dan sama dengan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan yang harus dihindari adalah wanakihul mar'ati fi duburiha, yaitu orang yang berhubungan intim melalui alat kemaluan belakang istrinya atau anusnya, bukan dari kemaluan depannya. Kebiasaan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang jika dilakukan tentu akan menyalahi fungsi tubuh manusia dan akan mengakibatkan efek penyakit terhadap tubuh manusia. Jika ia tetap melakukannya, maka ia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang ke-10 yang harus dihindari adalah wanakihu dzati rahmi muharramin in alima hadal af'ala halalan kafara, yaitu menikahi orang yang memiliki hubungan saudara. Jika ia menganggapnya halal, maka ia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikahi saudara kandung hukumnya haram, dan jika ia mengetahui itu dan tetap melakukannya, maka dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar kita tidak tersesat dan menjadi mukmin yang sejati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertutur katalah dengan baik. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh ia mendapatkan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Demikian penyampaiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita menjadi mukmin yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan video berikutnya, jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.